Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kutip atau risalah khut aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan pertolongannya dalam belajar akidah as-sahihah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Tapi sekarang kita sampai pada bab syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Yang terjemahan halaman berapa? 19. Nah, yang sudah pernah mendapatkan terjemahannya tolong dibawa ketika kajian. Hadhihi amanah. Nah, taib, kita mulai sebagaimana biasanya metode beliau dalam kitab ini soal wal jawab. Di pertanyaan dikatakan mahiya syurutu qabulil amal. Apa saja syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Ini sekedar wadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Ya, insyaallah ini sudah tidak asing bagi kita semuanya, namun ini harus memang terus diingatkan. Wadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kata beliau, syurutu qabulil amal indallah salasatun. Syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah ada 3. Nanti akan kita sampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kan biasanya ada berapa? Ada 2. Kok di sini disebut ada 3? Ya, sabar dulu, nanti kan kita sampaikan penjelasan lebih lanjutnya. Kata Syekh yang pertama, al-imanu billah wa tauhidihi.
Syarat yang pertama, harus orang itu beriman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Allah mensyaratkan orang itu mendapatkan surga firdaus harus innalladzina amanu, beriman terlebih dahulu. Ini syarat mutlak. Dan ini yang memang tidak disebutkan dalam dua syarat diterimanya amal ibadah. Ini dilihat dari sisi manusia secara umum. Orang itu nggak mungkin amalnya diterima sampai dia beriman terlebih, masuk Islam terlebih dahulu. Adapun yang disebutkan oleh ulama, dua syarat itu bagi yang sudah beriman kepada Allah. Paham ya? Jadi tidak ada pertentangan, permasalahan yang menyebutkan syarat diterimanya amal ibadah ada 3 dengan yang menyebutkan ada apa? 2. Yang menyebutkan ada 2 ini ya yang sudah masuk dalam kategori orang yang beriman. Kalau orang itu sudah beriman, sudah muslim, mukmin, maka ibadahnya diterima kalau ikhlas dan apa? Ittiba. Adapun orang secara umum, ya orang kafir misalnya, nggak mungkin amalnya diterima sampai dia apa? Beriman. Maka syaratnya kalau mau diterima beriman terlebih dahulu. Paham ya? Jadi dari sisi manusia secara umum diantaranya orang kafir, syarat diterimanya amal ibadah ada 3. Makanya Allah dalam surat Al-Maidah, nanti dilihat ayat berapa itu, berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Harus beriman dulu ya, baru diterima amal ibadahnya dengan ikhlas dan ittiba. Intinya nggak usah bingung kalau ada yang menyebutkan syarat diterimanya amal ibadah ada 3 dengan yang menyebut ada apa? Ada 2. Faham tuh? Sama kalau mungkin mau kita jelaskan lagi tentang pembagian tauhid yang sudah kita lewati. Tauhid dibagi oleh para ulama berdasarkan penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah ada berapa? Itu yang masyhur. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi tauhid ada 2. Ada yang bisa menyebutkan? Belum pernah mendengar? Atau pura-pura nggak mau dengar? Atau nggak mau jawab? Yaitu kata beliau tauhid ada 2. Tauhidul khabar wal ma'rifah. Dan yang kedua tauhidul talab wal qasad. Ini kayaknya asing ya. Tapi nggak bertentangan dengan yang membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama tadi beliau mengatakan tauhid al-ma'rifah wal khabar. Ini tauhid masalah kabar berita tentang Allah. Maka itu mencakup 2 tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid ma'rifah, mengenal Allah. Mengenal Allah lewat apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga lewat af'alillah, perbuatan Allah. Itu masuk ke dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Itu tauhid ya, al-ma'rifah wal khabar. Yang kedua, tauhid at-talab wal qasad. Tauhid tentang masalah niat beribadah hanya untuk Allah. Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Maka enggak bertentangan antara yang menyebut tauhid menjadi 3 dengan yang menyebut apa? Tauhid ada
ada 2. Yang masalah itu kalau menyebutkan tauhid ada 4. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Ini tauhid ala teroris. Paham ya? Mereka mengatakan tauhid ada 4. Tapi yang paling utama yang terakhir tauhid hakimiyah. Hukum hanya milik Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya, layak dibom. Ini tauhid ala apa? Teroris. Ini yang bermasalah. Paham? Ya, ini kalau dibahas sampai subuh bisa ini. Ya, tauhid ala kelompok teroris, membantah teroris. Cuma sekali lagi yang ya dipegang erat oleh ulama ahli sunnah, tauhid ada 3. Ini yang paling masyhur. Tapi ketika ada yang menyebut 2 tadi, tidak saling apa? Tabrakan. Sebagaimana ulama dalam kitab akidah terkadang menyebut iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ada 2 poin, ucapan dan apa? Perbuatan. Ada yang memperpanjang, iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ada yang memperpanjang lagi, iman adalah keyakinan, ucapan, perbuatan, niat, dan ittiba. Apakah 3 definisi saling bertentangan? Hah? Bertentangan atau tidak? Tidak. Minimal ada 2 bagiannya. Ucapan dan apa? Perbuatan. Di situ masuk ke dalamnya keyakinan. Karena ucapan ada 2. Ucapan lisan, ucapan hati. Amal ada 2. Amalan hati dan amalan anggota badan. Enggak bertentangan dengan yang menyebut iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Adapun yang menyebut iman harus dengan niat, karena innamal a'malu bin niat. Jadi sekali lagi tidak usah bingung ketika ulama terkadang dalam masalah membagi sesuatu ada perbedaan. Ya, itu bisa saling dikompromikan. Paham ya? Insya Allah yang nggak ngantuk paham. Baik. Intinya yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah yang pertama al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bagaimanapun amal ibadahnya, amal kebaikannya tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Allah juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'nahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal perbuatan orang-orang kafir dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada artinya sama sekali. Ini pentingnya al-iman wa at-tauhid. Tanpa iman dan tauhid tidak mungkin amal bisa diterima. Oleh karena itulah dakwah para nabi, para rasul sejak rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, dakwah mereka yang utama dan pertama dakwah tauhid. Karena nggak ada artinya amal ibadah, tidak ada artinya akhlak yang mulia tanpa apa? Tauhid. Oleh karena itulah dakwah salafiyah di antara ciri khasnya dakwah tauhid. Karena apalah artinya akhlak yang baik tanpa apa? Tauhid. Ya, oleh karena itulah sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah ciri khas mereka hirsuhum ala nasri al aqidah as-sahihah. Di antara ciri khas ahlu sunnah semangat mereka, antusias mereka menyebarkan, mengajarkan akidah yang sahihah. Minhaj firqatin najiyah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu juga dalam kitab beliau Minhaj firqatin najiyah, di antara manhaj metode golongan yang selamat al-firqatun najiyah tak tabiru at-tauhid, bahwasanya firqah najiyah selalu mengutamakan, mementingkan masalah tauhid, dan kata beliau wa huwa ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan beliau sebutkan Rasul 13 tahun di kota Mekah, intisari dakwanya tentang at-tauhid. Bagaimana manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan.
Beliau nggak mulai dengan dakwah kepada akhlak yang mulia, tidak. Meskipun itu bagian dari dakwah beliau, namun itu bukan yang pertama dan utama. Seandainya itu yang beliau dakwakan, nggak mungkin beliau dimusuhi oleh orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah, di awal hidupnya Rasul sudah dia apa? Katakan as-sadiqul amin. Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang baik akhlaknya, nggak dimusuhi. Tapi ketika sudah dakwah tauhid, baru beliau apa? Dimusuhi habis-habisan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Intinya sekali lagi, ini diantara hikmah mengapa para nabi, para rasul memondasi dakwah mereka pertama kali dengan dakwah tauhid, karena tidak ada artinya amal soleh, tidak ada artinya akhlak yang mulia tanpa at-tauhid, al-ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Fahim tum? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, yaitu di atas al-iman. Ini tidak akan ada keistiqomahan tanpa al-imanu billah, tanpa at-tauhid. Nah, makanya dalam kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika disampaikan kabar oleh dua tabi'in, dalam Sahih Muslim awal kitab, Sahih Muslim hadis Umar bin Khattab. Sebelumnya ada kisah dua tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Beliau atau mereka berdua cerita tentang kelompok Al-Qadariyah yang mereka tidak beriman kepada takdir Allah. Mereka menafikan ilmunya Allah. Kata mereka, Allah tidak tahu sampai terjadinya sesuatu. Wa alla qadar, dan tidak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun. Maka kata beliau, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kelompok Al-Qadariyah menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai beriman kepada takdir. Dan iman kepada takdir masih ada kaitan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah, diantaranya mengimani ilmunya Allah. Artinya orang yang tidak beriman dengan salah satu rukun iman yang 6 tidak akan diterima amal ibadahnya. Ini sekali lagi syarat diterimanya amal ibadah, beriman kepada Allah dengan iman yang benar, mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Syarat diterimanya al-iman al-ibadah adalah al-ikhlas. Dan ini yang selayaknya untuk terus diingatkan. Setiap kita ada kewajiban mengingatkan dirinya sendiri tentang al-ikhlas. Kita datang sekarang ke majelis yang mulia ini untuk apa? Ini harus terus apa? Dikoreksi. Tiap hari kita beraktivitas, tiap hari kita beramal untuk apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah. Makanya para ulama mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab-kitab al-hadis, misalnya Sahih Bukhari, kitab Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, dan yang lainnya. Ini kata para ulama untuk mengingatkan para penuntut ilmu tentang masalah niat. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Untuk apa dia datang ke majelis ilmu? Untuk apa dia salat? Untuk apa dia bersedekah? Dan seterusnya. Harus terus apa? Dikoreksi. Karena namanya hati, dalam bahasa Arab dinamakan al-qalb. Kenapa dinamakan hati al-qalb? Litaqallubihi. Karena sering berbolak-balik.
kadang ikhlas, kadang kurang ikhlas, kadang bahkan tidak ikhlas. Naudzubillah min dalik. Maka terus diingatkan tentang al-ikhlas wal ikhlas. Kalau kita mau amal kita diterima, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Contoh sekali lagi dalam thalabul ilmi. Thalabul ilmi harus kita jiwai, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, datang ke majelis ilmu, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan lebih dari 150 keutamaan belajar ilmu agama. Intinya sekali lagi, ini ibadah yang mulia. Namanya ibadah, namanya amal ibadah harus terpenuhi syarat al-ikhlas. Makanya Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi penuntut ilmu agama yang tidak ikhlas. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan untuk menggapai wajah Allah, namun dia belajar ilmu agama untuk mencari bagian dari urusan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Ancaman yang sangat berat. Kelihatannya luar biasa indahnya belajar ilmu agama. Iya, kata para ulama, keutamaannya buahnya sekali tadi. Namun liman sahat niyatuhu. Namun bagi yang betul-betul benar niatnya lillahi ta'ala. Dan kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, di antara bentuk niat yang ikhlas dalam belajar ilmu agama, yaitu dia tujukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan untuk dia amalkan ilmunya tersebut. Jangan sampai naudzubillah min dzalik belajar ilmu agama untuk ketenaran, untuk popularitas dan seterusnya. Ancamannya berat, bukan sekedar tidak diterima amalnya, bahkan tadi menjadi bumerang atasnya, ancamannya lam yajid riha al jannah. Demikian pula dalam hadis yang lain, awwalu man tusa'ar bihimun nar thalatha. Kata Rasul, 3 golongan manusia yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya para penuntut ilmu agama yang dia niatkan hanya untuk dikatakan sebagai seorang alim, atau dia pandai belajar qiraah untuk dikatakan al-qari. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kalau tidak ikhlas, ancamannya neraka. Sekali lagi, nas'allahu ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-ikhlas dalam ucapan dan perbuatan kita. Kata beliau, al-ikhlas wahwal amalu lillah, yaitu beramal untuk Allah min ghairi riya'in wala sum'ah. Tidak untuk riya', tidak pula untuk sum'ah, didengar. Riya' dari kata-kata ro'a yura'i, yaitu ingin dilihat. Adapun sum'ah, ingin didengar. Intinya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan sekarang ini zamanul fitan. Di antaranya masalah ujian al-ikhlas. Berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia medsos sekarang. Semua aktivitasnya dikontenkan. Apakah tidak takut dengan apa? Riya wa sum'ah. Dengan perbuatannya yang mungkin jauh daripada ittiba'us sunnah dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini juga nasihat para ulama. Bagi para pecinta tadi dunia sosial, harus betul-betul terus mengoreksi niat. Apakah dia dakwah untuk sekedar ketenaran? Apakah dia belajar ilmu, membuat konten untuk semakin tenar dan seterusnya? Terkadang juga enggak memilih apa kontennya itu benar atau tidak. Yang penting terkenal, yang penting followernya banyak dan seterusnya. Ini hati-hati. Masalah apa?
al-ikhlas dan al-ikhlas. Ya, sekali lagi kita hanya bisa berusaha dan memohon kepada Allah ya al-ikhlas. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadalah kepada Allah dengan ikhlas, ya mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi masalah yang sangat ya sering kita dengarkan, namun tadi harus memang terus diingatkan. Bahkan ulama salaf saja yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alashtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat aku obati dalam diriku daripada masalah niatku. Karena tadi niat bisa apa? Berubah-ubah, kadang ikhlas, kadang kurang, kadang tidak ikhlas. Naudzubillahi min dzalik. Syarat diterimanya amal ibadah al-ikhlas. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya amal ibadah al-muwafaqatu lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan, jauhilah. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayat aslun kabirun fi ta'asi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini, surat Al-Ahzab 21, merupakan landasan yang sangat kuat untuk kita mengikuti ittiba kepada Rasul, baik dalam ucapan, perbuatan, dan segala keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadisnya ini sangat masyhur tentang syarat diterimanya amal ibadah harus ittiba. Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan, itu amalan ibadah, bukan urusan dunia. Barang siapa yang beramal suatu amalan ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, dan dia juga berdosa. Dan dia juga banyak mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan wa kulla dhalalatin finnar, ancamannya neraka. Demikian pula Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin walima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih Rasul, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman-ancaman yang sangat berat atas orang-orang yang tidak mau ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berlaku dalam urusan
akidah, bukan juga masalah ibadah saja. Ya, akidah itu harus ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Rasul mengatakan demikian. Para sahabat memahami sesuai dengan dohirnya. Tidak ada yang mentakwil. Oh, yang turun rahmat Allah yang turun. Tidak ada. Mereka apa? Membenarkan apa yang Rasul katakan. Maka yang mengatakan yang turun adalah malaikat Allah ini menyelisih ajaran Rasul. Ini akidah yang tertolak. Ya, yang tadi ancamannya juga ya dolalah, sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi sekali lagi pembahasan syarat diterimanya amal ibadah ini jangan disempitkan saja pada urusan ibadah anggota badan. Ibadah luas sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah warda minal aqwali wal afal ad-dhahira wal batina. Ibadah itu sesuatu atas segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ada ibadah batin yaitu akidah. Ya, akidah ini bagian dari ibadah batiniyah. Maka setiap ibadah harus ittiba. Salat harus mencontoh Rasul. Demikian pula akidah harus mencontoh Rasul. Kalau nggak mencontoh Rasul, tidak mengikuti akidah Rasul, dia sesat dan ancamannya kulla dhalalatin finnar. Ya, sekali lagi, ini syarat diterimanya amal ibadah baik yang lahir maupun yang batin. Meskipun yang sering disampaikan oleh para ulama yang berkaitan dengan ibadah lahiriah, cuma sekali lagi ibadah lebih luas dari itu, ada ibadah batiniyah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun dua syarat yang terakhir ini, ikhlas dan ittiba, ini juga Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, syarat diterimanya amal ibadah yang ikhlas dan ittiba ini Allah banyak gandengkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ini yang tiap hari kita baca. Ada yang ingat enggak? Ayat apa itu? Bismillah. 6. Antum tiap hari membacanya. Tapi mungkin dari segi istinbatnya, pendalilannya masih belum ya sampai. Apa itu? Padahal antum tiap hari baca. Di situ ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Ya iya karena berdua ya karena stain. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Ini syarat apa? Syarat apa? Al-ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah. Puasa, ya zakat, haji hanya untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah, lillah. Yang kedua, ayat yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, kata sebagian ulama tafsir, jalannya Rasul. Ini dua ayat yang tiap hari kita baca, itu di dalamnya ada penjelasan sebetulnya dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dalam kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim jalannya Rasul, ittiba sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayat yang masyhur ya di surat Al-Mulk. Apa itu? Tentang dua syarat diterimanya amal ibadah. Ini yang paling masyhur dalilnya. Dua syarat diterimanya amal ibadah, dalilnya surat Al-Mulk ya. Ayatnya berbunyi apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian
untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Ayyukum ahsanu amalah. Ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah dari ulama salaf. Beliau mengatakan arti ahsanu amalah, yang paling baik amalnya, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-amalu, kata beliau, al-amalu idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal. Amal kalau ikhlas namun tidak benar, enggak diterima. In kana sawaban walam yakun khalisan lam yukbal. Demikian sebaliknya, kalau benar namun enggak ikhlas, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu ikhlas dan benar. Kata beliau, al-khalis lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, sawaban ala sunnati Rasulullah SAW, sunnah atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalil tentang dua syarat diterimanya amal ibadah ini ada dalam akhir surat Al-Kahfi. Apa bunyinya? Nah, apa bunyinya? Faman kana yarju. Antum baca nggak hari Jumat? Atau hadisnya dhaif? Baik. Atau baca Yasin. Nah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Allah ya dalam ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan hadzani ruknal amal al mutaqabbal. Inilah dua rukun atau dua syarat amal yang diterima, yaitu kata beliau an yakuna khalisan lillah, harus amal itu ikhlas karena Allah, dan an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan amal itu harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini yang harus terus diingat, karena kita setiap hari beramal, kita harus ingat tidak semua amal yang dilakukan oleh manusia itu diterima. Yang diterima hanya yang ikhlas, yang ittiba kepada apa? Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Tidak cukup hanya niat yang baik. Ya, seperti dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 3 orang sahabat Rasul mendatangi istri-istri Rasul, bertanya tentang ibadah-ibadahnya Rasul. Ketika ditanya atau ketika dijawab taqaluha, mereka merasa ibadahnya Rasul itu masih kurang menurut mereka. Namun mereka berhusnudzon, oh iya, karena Rasul sudah diampuni dosa yang telah lalu, nggak perlu banyak-banyak beramal. Amma ana, adapun aku, kata salah seorang dari mereka, usolli wala arkut, aku akan sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk, tidak mau tidur malam. Yang kedua mengatakan, ana asum wala uftir, aku akan puasa sepanjang hari, tidak berbuka puasa. Dan yang ketiga mengatakan, la atazawwaju nisa, aku nggak mau menikahi perempuan-perempuan. Tujuan mereka fokus ibadah, memperbanyak pahala. Apakah Rasul ketika mendengarkan mereka mengatakan seperti itu, Rasul benarkan, Rasul setujui? Tidak. Meskipun niatnya apa? Baik, niatnya ikhlas. Namun ketika itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka Rasul pun marah, Rasul pun menegur mereka. Ini akhsyakum lillah, kata Rasul, aku orang yang paling takut kepada Allah. Lakinnani usolli wa arkut, namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi banyak perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan tidak cukup niat yang baik dalam apa? Beramal. Harus apa? Mengikuti ajaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, dalam ittiba sunnah, dalam mengikuti sunnah Rasul ketika ibadah, tidak akan sempurna sampai memperhatikan 6 hal. Ya, dalam masalah ittiba sunnah dalam ibadah itu tidak sempurna sampai memperhatikan 6 hal. Yang pertama berkaitan dengan kaifiyah, tata caranya. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya, sekarang kita nggak bisa melihat Rasul langsung salat, namun ada hadis-hadis Rasul tentang salat. Dalam Sahih Bukhari ada kitab salat, dalam Sahih Muslim ada kitab salat dan seterusnya. Pelajari, amalkan. Kemudian Rasul SAW dalam Sahih Bukhari juga pernah melihat seseorang salat tahiyatul masjid. Setelah itu orang itu menyapa Rasul, mengucapkan salam, dijawab salamnya dari Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah apa? Salat. Namun Rasul menganggap salatnya tidak sah. Orang itu mengulang lagi. Tetap Rasul katakan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Sampai orang itu angkat tangan. "Ya Rasulullah, ini yang aku bisa lakukan. Fa'alimni, ajari aku." Maka Rasul mengatakan, "Idza kumta ila salati fakabbir." Kalau engkau mau salat langsung takbir. Enggak usah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nas, Al-Falaq, ya, atau membaca ta'awud, membaca nawaitu usolli, tidak ada. Idza kumta ila salati fakabbir. Ini ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, orang itu dianggap tidak sah salatnya oleh Rasul karena tidak tumaknina. Rukun salatnya tidak sah salatnya. Ya, maka hati-hati orang-orang yang salatnya kejar setolan, apalagi bulan Ramadan. Ya, salat tarawih 2-3 rakaat, waktu 15 menit. Antum hitung 1 rakaat berapa detik berarti? Hah? Luar biasa, ini tidak sah salatnya. Rasul mengatakan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Sekali lagi, ittiba sunnah yang pertama tidak sempurna kecuali apa? Perhatikan masalah tata caranya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah waktu. Kalau ibadah itu berkaitan dengan masalah apa? Waktu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan atas orang beriman di waktu yang sudah ditentukan. Contoh sekarang, boleh enggak kita salat duhur jam 10 pagi? Mumpung belum ngantuk, salat jam 10. Boleh enggak? Sah tidak? Tidak sah karena belum waktunya. Demikian pula Rasul SAW ketika melihat ada salah seorang sahabat menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha, maka Rasul mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Sesembelihanmu ini daging biasa, enggak ada nilai pahalanya. Karena apa? Disembelih belum pada waktunya. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di antara tafsir ulama, ayat ini berkaitan dengan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Allah mendahulukan salat dulu, baru menyembelih. Kalau menyembelih sebelum salat berarti tidak sah. Ini ittiba sunnah, perhatikan masalah waktu. Kalau salat ibadah itu berkaitan dengan masalah waktu. Kemudian yang ketiga, perhatikan masalah tempat. Kalau ibadah itu berkaitan dengan masalah tempat. Contoh, boleh enggak iktikaf 10 hari terakhir di dalam kamar rumah? Biar lebih khusyuk Ustadz. Ya, tidak sah karena iktikaf syaratnya harus wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Demikian pula namanya tawaf. Tawaf
itu harus di mana? Kuburan keramat? Ya, haram. Bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah di Baitul Atiq itu Al-Ka'bah. Ya, orang haji harus wukufnya di mana? Di Arafah. Ya, tidak di tempat yang lain. Ya, Al-Hajju Arafah. Arafah hanya ada di kota di dekat kota Mekah. Intinya ibadah tidak sah kalau ada kaitan dengan tempat sampai dilakukan di tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian juga yang keempat, perhatikan masalah al-adat, bilangan, jumlah. Kalau ibadah itu berkaitan dengan apa? Bilangan. Salat subuh 5 rakaat, boleh tidak? Hah? Sah tidak? Tidak. Ya, sekali lagi, ini yang berkaitan dengan al-adat. Kalau ada orang yang berhujah ketika berbuat bid'ah, yang penting niatnya baik. Kita tanya, boleh enggak salat subuh 5 rakaat? Kan baik niatnya, lebih dapat apa? Banyak pahala. Ya, maka sekali lagi pasti dia mengatakan enggak boleh. Ya sama dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak sah meskipun niatnya niatnya baik. Dan ini juga kata para ulama, setiap yang tidak dilakukan oleh Rasul dalam rangka ta'abbudan lillah, meninggalkan sesuatu karena ibadah kepada Allah, maka wajib ditinggalkan. Makanya ulama mengatakan sunnah Rasul ada 2, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasul, maka kita ikuti. Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul, kita tinggalkan. Ya, contohnya seperti tadi, Rasul salat subuh cuma 2 rakaat. Rasul nggak menambah-nambah dari itu, maka nggak boleh kita tambah. Rasul tinggalkan itu. Demikian pula peringatan-peringatan yang ada, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid dan sebagainya. Rasul tinggalkan dalam rangka ta'abudan lillahi ta'ala. Maka wajib untuk kita tinggalkan. Ini namanya sunnah tarkiyah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Apalagi kata para ulama, seperti kata ulama il-hadis yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang bernama Ibnu Dihyah rahimahullah, dalam kitab beliau tentang bulan Rajab, kata beliau, zakara ba'dul qusas annal isra fi Rajab wa hadza inda ahli tajri wa ta'dil ainul kadhib. Kata beliau, sebagian para pendongeng Al-Qusas menyebutkan kejadian Isra wal Mi'raj itu pada bulan Rajab. Kata beliau, ini menurut pakar ahli hadis, ahli jarh wa ta'dil, kedustaan yang nyata. Jadi sekali lagi tidak ada dalil atau sejarah yang pasti tentang kapannya terjadi Isra wal Mi'raj. Bahkan beliau mengatakan kalau ada yang mengatakan itu di bulan Rajab, itu dusta, nggak ada dasarnya. Secara penanggalan saja sudah dusta, apalagi secara peringatannya. Maka sekali lagi, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan masalah apa tadi? Al-adat, bilangan. Tahap yang keberapa sekarang? Yang kelima, ittiba sunnah dalam ibadah tidak sempurna sampai memperhatikan an-nau, jenis. An-nau jenis. Kalau berkaitan dengan jenis, contohnya sesembelihan Idul Adha itu harus dari bahimatul an'am. Kalau enggak unta, ya sapi atau misal ada juragan ayam atau juragan bebek, dia mau memotong ayam bebek 1000 ekor. Mungkin harganya lebih dari kambing kan? Tapi apakah sah? Apakah boleh? Tidak boleh. Karena jenis hewan kurban yang disyariatkan sudah ditentukan. Nggak boleh ngarang-ngarang Oh sekarang kan orangnya suka bebek Ustaz.
ya tetap haram. Ya, sekali lagi ibadah sudah paten dari sisi tadi, mulai tata caranya, waktunya, tempatnya, bilangannya, demikian pula dengan ya jenis an-nau'. Kemudian yang keenam yaitu as-sabab, ittiba'us sunnah, tidak sempurna sampai memperhatikan masalah sebab orang itu beribadah. Contoh, malam tahun baru yang lalu misalnya, ada orang sholat tahajud dalam rangka ya malam tahun baru. Sebabnya apa? Sebabnya memperingati malam tahun. Ini sebab yang tidak disyariatkan, haram hukumnya, nggak ada. Tahajud malam tahun apa? Nah, demikian pula sholat malam nisfu Sya'ban. Ini tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Seperti sholat raghaib, ya, awal Rajab juga tidak ada dalilnya. Makanya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika berbicara tentang sholat raghaib yang dilakukan di awal malam, ya, Jumat pertama bulan Rajab, kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, hadihi bid'atun qabihatun mungkaratun asyadal ingkar. Ini adalah bid'ah yang jelek, yang sangat mungkar, mustamilah alal mungkarat, mencakup segala bentuk kemungkaran. Fayata'ayan tarkuha, wajib ditinggalkan. Wal i'radu anha, wajib berpaling darinya. Kenapa? Karena sekali lagi, sebab orang itu sholat tidak ada syariatnya. Sholat nisfu Sya'ban, sholat awal ya Rajab atau malam 27 Rajab. Ini sebab ibadah yang tidak disyariatkan. Kalau antum memang sudah terbiasa tiap hari sholat tahajud, sholat malam, ya silakan. Tapi nggak ada embel-embel istilahnya dikait-kaitkan dengan malam 27 Rajab, malam ayat pertama bulan Rajab. Maka sekali lagi ini dalam ittiba'us sunnah harus memperhatikan masalah apa? Ya, 6 hal tersebut. Paham dong? Yang pertama apa tadi? Kaifiyah, tata caranya. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, jumlah bilangan. Yang kelima, jenis. Yang keenam, masalah as-sabab, sebabnya disyariatkan ataukah tidak. Sudah ada belum? Baik, insya Allah kita lanjutkan ba'da adzan. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah ada pertanyaan. Apa maksud kekal di dalam surat An-Nisa 193, yaitu firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azimah. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah melaknatnya, memurkainya, dan menyediakan baginya azab yang pedih. Secara umum kata para ulama, kata-kata kekal di situ yang pertama ditujukan kepada yang menghalalkan darah kaum muslimin bila takwil. Ya, seperti orang menghalalkan khomer. Itu secara umum dia masih muslim atau kafir? Hah? Yang menghalalkan khomer, mengatakan minuman keras itu halal. Hukumnya apa? Ini hukum secara umum. Orang yang menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah, hukumnya apa? Kafir. Maka orang kafir tempatnya di mana? Neraka jahanam. Ini tafsir yang pertama, dikatakan orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja kekal dalam neraka itu bagi yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan di antara yang diharamkan oleh Allah dengan apa? Membunuh orang mukmin. Ini istihlal qalbi, menghalalkan dengan apa?
hatinya, ada keyakinan ya orang mukmin tersebut halal darahnya bila takwil, maka ini hukumnya kafir. Ya, sekali lagi kaidahnya yang menghalalkan, yang diharamkan, yang disepakati akan keharamannya orangnya kafir. Maka kalau orang kafir balasannya neraka jahanam. Yang kedua, makna khalidan fiha itu kata para ulama lil wa'id. Ya, hanya untuk ancaman. Ya, karena orang muslim apapun dosanya selain syirik pasti masuk surga cepat atau lambat. Namun ayat itu lil wa'id. Ya, kata para ulama bacakan, sampaikan, ya, nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Ya, Allah masukkan ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Lil wa'id. Paham ya? Nah, wallahu taala a'lam. Ada yang tanya lagi? Nah. Taib, ada dua tafsir ulama tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kata-kata nahnu sini ada yang mentafsirkan para malaikat. Karena ayat selanjutnya mengatakan id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali ka'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, di situ ya para malaikat. Maka tidak ada hubungannya dengan masalah Allah fi as-sama. Kan itu syubhat ahlil bidah. Kalau kalian mengatakan Allah di atas langit, kan ya nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ini bertentangan. Allah lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya. Kita katakan ulama ada yang mentafsirkan nahnu di situ malaikat. Ini bukan takwil. Karena Pak redaksi ayat selanjutnya berkaitan dengan para malaikat. Ya. Yang kedua, ada mengatakan nahnu di situ Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat sebelumnya mengatakan walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Namun ini enggak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah Allah fis sama. Karena namanya dekat enggak harus nempel. Namanya dekat enggak harus selalu berdampingan. Ya, dekat di mana? Jauh di mata, dekat di hati. Enggak harus nempel. Sebagaimana kita katakan ya Surabaya dekat dengan Jakarta dibandingkan Irian. Betul enggak? Apakah Surabaya nempel dengan Jakarta? Nempel enggak? Oh, kalau nempel senang lah, nah. Pulang jalan kaki. Ya, kata-kata dekat enggak harus nempel. Sebagaimana kata bersama enggak harus nempel. Cuma ahlul bid'ah ya mereka jahil terhadap ya nakal wal akal dan juga secara bahasa ya ingin menafikan Allah di atas langit dengan mempertentangkannya dengan ayat-ayat tersebut ya, dan ulama sudah membantahnya dalam berbagai kitab-kitab mereka, di antaranya ya kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah yang hidup di abad ketiga Hijriah, dan juga Imam Ahmad dalam Rad al-Jahmiyah dan seterusnya. Jadi sekali lagi, seandainya pun dikatakan yang dekat adalah Allah, itu tidak menafikan Allah di atas langit, karena arti dekat tidak selalu nempel. Demikian pula kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, tidak harus tidak lazimnya harus nempel. Sebagaimana kata orang Arab, sirtu wal qamara ma'ana, aku berjalan di kala malam hari dan rembulan itu senantiasa bersamaku. Apakah bulan nempel dengan orang yang berjalan? Tidak mungkin ya, kecuali terang bulan. Tahu terang bulan? Ya, intinya kalau bulan di atas itu
dalam sejarah bahasa Arab bisa dikatakan rembulan itu bersamaku di mana saja aku berjalan. Bukan berarti nempel. Allah lebih dari itu semuanya. Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Malik, Allah di atas langit sedangkan ilmunya di mana-mana. Dan kata para ulama, orang yang mengingkari Allah di atas langit, dia adalah pengikut Fir'aun. Mana dalilnya? Firman Allah, Fir'aun berkata kepada Haman, ya Hamanu ibnili sarhan la'ali ablugul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhibah. Wahai Haman, kata Fir'aun, buatkan untukku bangunan yang tinggi untuk aku bisa menaiki langit untuk aku melihat Rabbnya sesembahannya Musa. Namun aku mengira Musa itu berdusta. Kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, man asbata uluwallah fis sama fahuwa musawiyun muhammadiyun. Barang siapa yang menetapkan Allah di atas langit, maka dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad. Wa man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa mengingkari Allah di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Mau pilih yang mana? Na'udzubillah min dalik. Namun inilah kebenaran yang sebetulnya terang benderang, namun banyak dari mereka ahlul bidah, ahlul kalam yang mengingkarinya. Na'udzubillah min dalik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.